Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini saya Rahmawati Aprilita dengan NIM 18511241045 akan mempresentasikan artikel mini review dengan judul Analisis Kandungan Gizi pada berbagai produk pangan berbasis ubi jalar ungu atau Ipomea betatas L. poiret. Oke, yang pertama adalah ubi jalar ungu. Ubi jalar atau dalam bahasa Inggrisnya sweet potato adalah sejenis tanaman budidaya. Bagian yang dimanfaatkan adalah akarnya yang membentuk ubi dengan kadar gizi yang tinggi. Ubi jalar ungu merupakan bahan pangan multifungsional. Ubi jalar mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh seperti kalsium, zat besi, vitamin A, dan C. Latar belakang dari artikel ini yaitu masih sangat jarang produk pangan umum yang memanfaatkan ubi jalar ungu sebagai bahan pembuatnya. Lalu, pengembangan produk dengan penambahan tepung ubi jalar ungu yang akan dikupas dalam artikel ini yaitu produk biskuit ibu hamil, biskuit biasa, mie kering, nugget ikan tuna, dan minuman antosianin atau minuman berantioksidan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui kandungan gizi yang terdapat pada beberapa produk pangan berbahan ubi ungu dengan pengolahan yang berbeda-beda. Bahan dan metode. Untuk bahan yang digunakan sendiri, yang utama tentunya adalah ubi jalar ungu atau tepung ubi jalar ungu yang didapat dari pasar sekitar. Lalu yang kedua adalah bahan tambahan sesuai produk yang akan dibuat, seperti bahan-bahan dasar pembuatan mie, bahan-bahan dasar pembuatan biskuit, bahan-bahan dasar pembuatan minuman, dan bahan-bahan dasar pembuatan nugget ikan tuna. Metode yang digunakan pada artikel ini adalah rancangan acak lengkap atau RAL dan rancangan acak kelompok atau RAK. Dan pengamatan yang dilakukan adalah uji organoleptik, dan analisis kandungan gizi seperti lemak, protein, karbohidrat, vitamin, antosianin, dan aktivitas antioksidan. Kemudian pembahasan. Dari biskuit ibu hamil, dibuat 3 formula biskuit yang diteliti, yaitu formula biskuit kontrol atau F0, dan 2 formula biskuit modifikasi, yaitu formula 1 atau F1 dan formula 2 atau F2. Jumlah substitusi tepung ubi jalar pada F1 adalah 170 gram dan pada formula 2 atau F2 adalah 90 gram. Sedangkan substitusi tambahan seperti isolat protein kedelai pada formula F1 yaitu 30 gram dan F2 10 gram. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu daya terima karakteristik warna dan aroma tertinggi adalah dari biskuit F0 atau kontrol. Kemudian karakteristik tekstur tertinggi adalah biskuit dari F1. Kemudian karakteristik rasa yang dapat diterima adalah biskuit dari F2. Biskuit ibu hamil yang dapat diterima umum adalah biskuit F2. Hasil uji nutri survei 2007 mengenai kandungan protein tertinggi diperoleh oleh biskuit F1 dan formula terbaik bagi pemberian makanan tambahan pada ibu hamil adalah dari biskuit F2. Yang kedua adalah biskuit. Biskuit dibuat menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana formulasi 1:0 yaitu 100 gram penggunaan tepung terigu sebagai kontrol. Lalu, formulasi 1:1 yaitu 50 gram tepung terigu dan 50 gram tepung ubi jalar ungu. Formulasi 3:1 yaitu 75 gram tepung terigu dan 25 gram tepung ubi jalar ungu. Dan formulasi 1:3 yaitu 25 gram tepung terigu dan 75 gram tepung ubi jalar ungu. Ketiga formulasi tersebut digunakan sebagai kelompok eksperimen. Dan sajian biskuit yang digunakan untuk penelitian yaitu 100 gram per formula.
Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu kadar karbohidrat tertinggi terdapat pada perbandingan 1:3 dengan 16,26%. Kadar protein tertinggi terdapat pada perbandingan 1:0 atau kontrol dengan 5,58%. Kadar lemak tertinggi terdapat pada perbandingan 1:0 atau kontrol dengan 30,02%. Kadar zat besi tertinggi pada perbandingan 1:3 dengan 107,57 Ug per G. Kadar vitamin C tertinggi pada perbandingan 1:3 dengan 66,89 mg. Mutu hedonik terhadap biskuit ubi jalar ungu paling disukai dan mempunyai kualitas baik adalah biskuit dengan perbandingan 1:3. Analisis organoleptik menunjukkan ada pengaruh kualitas biskuit ubi jalar ungu dari aspek warna, tekstur, dan mutu overall dan tingkat kesukaan, sedangkan dari aspek warna dan rasa tidak ada pengaruh. Rekomendasi produk terbaik dari keempat sampel untuk zat gizi makro dan zat gizi mikro pada perbandingan 1:1, 3:1, dan 1:3. Jadi yang memiliki rekomendasi produk terbaik itu yang disubstitusikan dengan tepung ubi jalar ungu. Selanjutnya ada mie kering. Dibuat 4 formula mie kering dengan kontrol merupakan mie yang dijual di pasaran. Nah, jadi untuk formula 1 atau F1 dengan tepung ubi sebanyak 82 gram, formula 2 atau F2 dengan tepung ubi sebanyak 77 gram, formula 3 atau F3 dengan tepung ubi sebanyak 69 gram, dan formula 4 atau F4 dengan tepung ubi sebanyak 60 gram. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu hasil uji lanjutan Duncan menunjukkan parameter aroma, rasa, ekstensibilitas, dan keseluruhan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dari keempat sampel. Hasil uji statis terhadap warna menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata untuk keempat sampel dan keempat sampel memiliki penerimaan yang netral. Jadi karena ditambah dengan tepung ubi jalar ungu, mie yang dihasilkan itu jadi berwarna agak keunguan, tapi untuk penerimaannya semuanya netral. Dan formula dengan skor penerimaan tertinggi dan dapat diterima adalah formula 1 atau F1. Dan formula 3 atau F3. F1 memiliki kadar air sebesar 14,8%, kadar abu sebesar 7,11%, kadar lemak sebesar 0,36%, kadar protein sebesar 7,56%, dan kadar karbohidrat sebesar 71,11%. Kehilangan kepadatan akibat pemasakan atau KPAP pada F1 sebesar 19,34%, total senyawa fenolik sebesar 27,0 mg per 100 gram, dan kadar serat pangan total sebesar 14,65%. Sedangkan pada F3 mengandung kadar air sebesar 13,51%, kadar abu sebesar 7,07%, kadar lemak 0,13%, kadar protein 9,2%, dan kadar karbohidrat sebesar 70,33%. KPAP pada F3 sebesar 13,84% dengan total senyawa fenolik sebesar 15,9 mg per 100 gram dan kadar serat pangan diperoleh sebesar 13,32%. Dan berdasarkan peraturan BPOM Republik Indonesia tahun 2011, kandungan serat dari kedua mie ini yaitu F1 dan F3 itu dapat dikatakan sebagai mie kering tinggi serat karena memiliki kandungan serat tidak kurang dari 6 gram per 100 gram. Selanjutnya ada nugget. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan perlakuan konsentrasi tepung ubi jalar ungu 0% atau N1, 15% atau N2, 20% atau N3, 25% atau N4, dan 30% atau N5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan substitusi tepung ubi jalar ungu berpengaruh sangat nyata terhadap penilaian organoleptik rasa dan tekstur, sedangkan tidak berpengaruh nyata terhadap penilaian aroma dan warna.
Jadi untuk rasa dan teksturnya itu berbeda sama nugget yang tidak menggunakan ubi jalar ungu, karena kalau dari rasa itu walaupun sedikit masih kerasa rasa ubi jalar ungunya, dan untuk teksturnya juga dia agak lebih padat. Sedangkan untuk penilaian aroma dan warna tidak terlalu kentara, tapi untuk warna sendiri nuggetnya agak sedikit ke ungu-unguan, tapi tidak terlalu pekat ungunya. Hasil yang diperoleh dari rata-rata data yang diperoleh semua produk dengan penambahan ubi jalar ungu berdasarkan penilaian organoleptik produk nugget ikan tuna yang meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur, diperoleh penilaian untuk warna tertinggi yaitu 3,47 dan penalis agak suka yaitu dari nugget N3, aroma tertinggi 3,78 dari nugget N3, rasa 3,84 dari nugget N5, dan tekstur 3,55 dari N3. Serta analisis kandungan gizi meliputi kadar air tertinggi yaitu 31,55% dari N1, kadar abu 2,31% dari N5, kadar lemak 16,21% dari N1, kadar protein tertinggi 8,27% dari nugget N5, dan karbohidrat 4,30% dari nugget N5, serta nilai aktivitas antioksidan sebesar 61,14 ppm. Yang selanjutnya, minuman antosianin atau minuman berantioksidan. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode rencana acak kelompok KRAP dengan 2 faktor. Faktor 1 yaitu lama blancer uap yang terdiri dari 4 level perlakuan, yaitu tanpa blancer 5 menit, blancer 10 menit, dan blancer 15 menit. Dan faktor 2 yaitu konsentrasi larutan tepung yang terdiri dari 3 level perlakuan, yaitu 15%, 20%, dan 25%, sehingga diperoleh 12 kombinasi perlakuan. Jadi dari yang faktor pertama ada 4 perlakuan, yaitu tanpa blancer 5 menit, 10 menit, 15 menit. Nah itu dari tanpa blancer sendiri akan dipecah jadi 3, yaitu 15% tepung ubi ungu, 20% tepung ubi ungu, 25% tepung ubi ungu, dan itu dilakukan terus sampai yang 15 menit perlakuan blancer. Jadi diperoleh 12 kombinasi perlakuan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu penilaian penalis terhadap organoleptik dari minuman ini dapat berubah-ubah karena beberapa faktor seperti pengaruh aroma dan warna dari minuman ubi ungu, kesehatan dari penalis sendiri, dan makanan yang dikonsumsi sebelum pengujian dan kebiasaan makan, atau faktor dari produk minuman ubi ungu itu sendiri. Sedangkan perlakuan terbaik diperoleh dari minuman ubi jalar ungu dengan perlakuan blancer selama 5 menit dengan konsentrasi penggunaan tepung ubi ungu sebanyak 20% dengan kadar gula reduksi sebanyak 7,58%. Kadar antosianin 288,89 mg per 100 gram dan aktivitas antioksidan sebesar 1149,70 ppm. Jadi ini hasilnya tuh bisa berubah-ubah, belum tetap. Jadi masih butuh proses lanjutan untuk mengembangkan produk ini. Karena dari faktor-faktor ini seperti faktor aroma dan warna, itu setiap orang tuh ngerasainnya bisa berbeda-beda, padahal masih satu sampel. Lalu untuk kesehatan panelis juga, karena untuk panelis yang agak kurang sehat ngerasain minuman ini tuh rasanya agak sedikit hambar, sedangkan untuk panelis yang sehat tuh mereka ngerasainnya udah beda lagi. Jadi kesimpulannya, produk makanan yang menggunakan bahan ubi jalar ungu memiliki kandungan gizi yang berbeda-beda tergantung pengolahan yang dilakukan, dan seberapa banyak penggunaan bahan ubi jalar ungu pada produk tersebut.
Dari beberapa produk yang diteliti, ada yang layak dan diterima secara umum, baik sifat organoleptiknya maupun kandungan gizi yang sesuai seperti biskuit, biskuit ibu hamil, dan mie kering. Sedangkan untuk minuman berantosianin dan nugget ikan masih harus dikembangkan kembali untuk mendapatkan produk yang layak dan diterima umum. Kenapa nugget ikan juga masuk yang harus dikembangkan? Karena dari penelitian yang saya baca ini, kandungan gizinya belum memenuhi standar produk nugget yang sesuai badan kesehatan badan pengawas obat dan makanan. Makanya produk nugget ikan ini masih belum bisa untuk dikatakan layak untuk dijual atau diproduksi lebih lanjut. Thank you. Untuk ucapan terima kasih, bentar. Untuk ucapan terima kasih, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para penulis 5 jurnal yang saya review. Tentunya dengan adanya jurnal-jurnal tersebut, saya dapat mereview berbagai produk pangan berbasis ubi jalar ungu. Selain itu pula, dengan adanya jurnal tersebut dapat memberikan edukasi dan ide tentang perlunya diversifikasi pangan dan pemanfaatan produk pangan lokal seperti ubi jalar ungu. Semoga dengan adanya mini review ini, dari kelima jurnal yang sangat baik ini menambah kebermanfaatan yang lebih luas. Dan ini daftar pustaka dari 5 jurnal yang saya gunakan. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo. Perkenalkan, saya Nina Arumdani, NIM 18511241025, izin bertanya. Di dalam PPT tadi disebutkan adanya senyawa fenolik. Nah, senyawa fenolik sendiri itu apa sebenarnya? Terima kasih. Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Biar sekalian dijawab. Izin bertanya. Perkenalkan, saya Ya, Mbak Nisa. absen 09, ingin bertanya tentang yang formulasi yang terbaik bagi ibu hamil tadi. F1 kan memiliki kandungan protein yang tertinggi, tapi kenapa formulasi itu adalah yang F2? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk dua pertanyaan ini akan saya jawab. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Mbak Nina. Jadi, apa yang dimaksud senyawa fenolik? Senyawa fenolik itu merupakan kelompok senyawa terbesar yang berperan sebagai antioksidan alami pada tumbuhan. Jadi, senyawa fenolik ini senyawa yang dimiliki beberapa tumbuhan yang memiliki kadar antioksidan. Semua bagian tanaman seperti batang, akar, daun, kulit, dan buah biji mengandung senyawa fenolik yang merupakan hasil metabolisme sekunder atau metabolit dari tanaman itu sendiri. Metabolit sekunder adalah senyawa metabolit yang tidak esensial bagi pertumbuhan organisme. Metabolit sekunder tidak digunakan tumbuhan sebagai bahan utama dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, akan tetapi sebagai senyawa yang sifatnya melindungi tanaman. Jadi senyawa fenolik ini semacam senyawa yang melindungi tanaman itu sendiri dan dapat digunakan manusia sebagai salah satu sumber antioksidan yang sangat baik untuk tubuh manusia. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih untuk jawabannya dan cukup bisa dimengerti dan jelas. Terima kasih. Terus selanjutnya pertanyaan dari Mbak Hoirunisa yaitu
kenapa yang digunakan yang menjadi formula terbaik bagi ibu hamil itu adalah F2. Jadi untuk ini itu karena formula terbaik yang didapat formula protein tertinggi dari F1 itu kan diketahui dari survei Nutrien 2007. Nah, itu tuh sejenis software untuk menilai kadar gizi dari suatu produk. Nah, sedangkan untuk mengetahui formula terbaik bagi biskuit ibu hamil ini itu dilakukan uji laboratorium, jadi dia tingkatnya lebih tinggi. Nah, dari uji laboratorium ini yang digunakan hanya F0 atau biskuit kontrol sama F2 sebagai biskuit modifikasi yang memiliki nilai daya terima tertinggi dari panelis. Jadi tuh emang F1 nih sebelum uji laboratorium ini udah dieliminasi karena dari tingkat kesukaan panelis tuh dia udah rendah. Dia cuma tinggi di bagian protein sama teksturnya aja yang bagus. Seperti itu. Jadi dari keseluruhan yang baik untuk ibu hamil dan direkomendasikan itu yang F2. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih sudah jelas. Makasih atas jawabannya. Oke, terima kasih kembali. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya paparkan dan jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada teman-teman yang sudah melihat presentasi saya juga saya ucapkan terima kasih atas waktu luangnya. Saya akhiri presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.